Lihat firman Tuhan, alami mujizat Tuhan. Itulah tema khotbah pada minggu hari ini. Saya percaya saya dan saudara tentu rindu mengalami mujizat dalam hidup kita. Markus 7 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 37. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saudaraku, kita lihat di sini satu kali Yesus berada dalam sebuah perjalanan dan selalu dia tiba di satu daerah yang bernama Dekapolis. Perjalanan Yesus selalu diwarnai dengan mujizat. Langkah Yesus selalu diwarnai dengan mujizat. Perkataan Yesus juga mengandung mujizat. Pokoknya seluruh hidup Yesus kemanapun dia pergi dan berada pasti mujizat terjadi. Jadi kalau saya dan saudara melibatkan Yesus dalam gereja ini, pasti juga Yesus buat mujizat di gereja ini. Kita libatkan Yesus dalam rumah tangga kita juga, kita pasti akan lihat bagaimana Tuhan pasti bela rumah tangga kita yang tadinya hancur-hancuran. Orang sampai ngomong, bahkan rumah tangga kita menjadi semacam bahan omongan orang. Tetapi Allah bela, Allah tolong. Rumah tangga mana yang tidak pernah cekcok? Pasti ada persoalan. Semua rumah tangga pasti ada persoalan, tidak terkecuali dalam dan luar negeri. Anda mau pergi ke Jepang, Anda mau pergi ke Manokwari, Anda mau ke Malaysia sekalipun, tetap juga ada persoalan. Rumah tangga pasti ada persoalan. Beberapa hari yang lampau media sosial digegerkan bagaimana satu keluarga bunuh diri, lompat dari gedung. Satu keluarga, suami, istri dan juga anak-anak baik, mereka sepakat. Coba kalau mereka sepakat, di mana ada masalah mereka sepakat. Ayah berkata kepada ibu saya, ayo kita ke gereja, yuk kita cari Tuhan. Itu masih luar biasa. Tapi ini sepakatnya, ayo kita naik ke lantai atas dan kita jatuhkan diri bareng-bareng. Jatuhkan diri bersama-sama. Bayangkan satu keluarga, kasihan sekali. Saya percaya keluarga ini pasti ada masalah. Sampai mereka sepakat, anak yang mungkin tidak tahu apa-apa diajak juga, lalu menjatuhkan diri ke bawah. Jadi ini sangat naas dan tragis sekali. Saya percaya kita semua punya problema kehidupan, termasuk Bapak dan Ibu Gembala juga dalam pelayanan. Tapi kita percaya Allah jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang saya dan saudara hadapi. Paling tidak ada 5 hal yang kubagikan padamu pada pagi hari ini, terkait dengan bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengalami mujizat. Mujizat itu bisa terjadi kecuali dia ada semacam ada sarana, ada semacam pipa, ada salurannya. Air tidak bisa dia mengalir kalau tidak ada salurannya.
Jadi 5 hal ini ibaratnya semacam saluran mujizat yang akan kusampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Yang pertama dalam ayat 33 tadi dikatakan dari Markus pasal 7 tadi. Ayatnya yang ke-33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Garis bawahi kata memisahkan. Bagaimana supaya mujizat bekerja dalam hidup saya dan saudara? Yang pertama ada pemisahan. Saya dan saudara harus dipisahkan. Yesus sengaja memisahkan orang ini untuk dipisahkan, dijauhkan. Jadi saya dan saudara mau terima mujizat ada pemisahan diri. Orang tuli ini sengaja dipisahkan Yesus dari gerombolannya. Kita harus berbeda dengan manusia pada umumnya. Kalau di luar sana mereka suka nipu, kita juga ikut nipu. Apa bedanya? Bedanya di mana? Kita sama aja dengan mereka. Kalau di luar maki-maki saudara-saudara juga hebat dalam hal maki, apa bedanya? Kita sama aja. Kita harus terpisah. Kita harus dipisahkan. Berkali-kali kukatakan padamu seperti ikan yang tinggal di air asin, di air laut. Tapi kalau kita tangkap, bersihkan sisiknya lalu kita goreng langsung tanpa beri apa-apa, dagingnya tawar. Kecuali kalau kita tangkap, kita lalu iris-iris dia punya badan, kita kasih jeruk garam ade, pasti rasanya juga akan lain. Tapi sejauh kita tangkap lalu langsung kita goreng, pasti tawar. Jadi ikan hidup di air asin tapi dagingnya tetap tawar, dia tidak tercemar, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Saya dan saudara hidup di tengah dunia yang sedang rusak, di tengah dunia yang sedang luar biasa kejahatan yang merajalela di mana, sehingga semua orang takut. Orang keluar rumah takut, orang bawa motor sendiri takut. Kejahatan di mana-mana, banyak hal terjadi. Setiap hari Minggu pagi subuh begini kilometer 10 tidak bisa tidur orang. Tadi saja kami lewat, wah luar biasa padat manusia. Saya pikir ini padat, mereka mau ikut KKR, mau sembahyang apa bagaimana? Ya astaga, ternyata patroli turun satu peleton. Amankan anak-anak yang setiap minggu subuh mereka balap liar. Jadi mereka punya bunyi motor knalpot racing ini mengganggu warga. Tadi saja kami lewat, luar biasa. Jadi itulah dunia di mana kita tinggal. Orang tidak siap diri, orang tidak sibuk diri untuk cari Tuhan di pagi hari. Tapi mereka sibuk bagaimana urus motor, mereka sibuk bagaimana bertanding, dan mereka tidak tahu dalam pertandingan pasti ada yang mati kecelakaan. Mereka tidak pikir itu. Itulah dunia kita. Kita menjadi takut sekarang ini. Keluar rumah takut dipajak orang. Jadi saudara, untuk mendapatkan ketakutan tidak perlu saudara kursus. Untuk dapatkan ketakutan saudara tidak perlu semacam ikuti metode pelatihan 3 hari 3 malam di kantor wali kota, tidak perlu. Untuk dapatkan ketakutan saudara cukup buka handphone saja, ada berita di situ akan disampaikan bagaimana seorang pencuri masuk dalam rumah dan dia membacok 2 anak. Kita buka handphone saja, kita lihat di sana ada orang pajak, ada orang todong, macam-macam. Di kompleks ini ada begini, kompleks ini ada begitu. Semua orang mencari takut. Jadi yang pertama ada pemisahan. Saya dan saudara mesti terpisah. Kita mesti berbeda. Kita tinggal di dunia yang sama, tapi kita tidak seperti orang dunia. Kita tinggal di kompleks yang jahat, tapi kita tidak ikut jahat tuh. Kita anak baik, kita anak Tuhan. Jadi ada semacam pemisahan. Abraham sebelum dia terima berkat dan mendapat julukan bapa semua bangsa yang besar, dan dia mendapat julukan keturunanmu akan banyak seperti pasir di tepi pantai dan bintang di atas langit. Sebelum dia terima jabatan itu, dia terima berkat itu, Allah berkata keluar dari Ur Kasdim. Sejauh Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, Allah tidak akan memberkati. Kenapa? Ur Kasdim adalah tempat orang menyembah berhala.
juga menyembah berhala. Karenanya keluarga Abraham semua terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, Tuhan bilang kau keluar dari situ, baru saya bisa berkati kau. Jadi selagi saya dan saudara masih hidup seperti orang dunia, berkatalah mandek. Dia seperti keran, dia taplok. Berkat tidak akan turun bagi saya dan saudara. Allah berkata kau keluar dari Ur Kasdim, kau keluar dari sanak saudaramu ke satu negeri yang akan kutunjukkan padamu. Maka dengan langkah dan mantap dari seorang Abraham dengan iman percaya kepada dia mau diberkati Tuhan. Sejauh dia masih tinggal di Ur Kasdim tidak. Jadi ada pemisah. Saya dan saudara mesti hidup berbeda. Kadang semacam ada tantangan tersendiri untuk kita bisa ikut-ikutan dengan mereka. Godaannya besar dunia ini. Hidup ini dunia ini memang luar biasa godaannya. Bujukan rayuannya luar biasa. Tergantung bagaimana kita sikap hati kita sanggup apa tidak. Karena kita minta Tuhan supaya Tuhan tolong, supaya aku tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Kemarin aku jatuh di situ, Tuhan tolong supaya aku lewat jalan itu tidak jatuh situ lagi. Kita seperti babi yang selalu kembali kepada kubangan. Udah bersih, dia ingat kubangannya, dia pergi mandi situ lagi. Angkat lagi dengan tubuh yang kotor. Jalan-jalan sudah bersih, kembali lagi. Hidup udah hancur-hancuran, kembali lagi ingat Tuhan, hari Minggu dibersihkan, disucikan dengan firman dan dalam ibadah. Sepanjang minggu kembali lagi. Apakah hidup kita harus begitu? Karenanya saya dan saudara, ada pemisah kita dan perbedaan. Kita harus cari Tuhan. Kita lebih giat mencari Tuhan. Bukan berarti dunia tidak perlu. Dunia perlu, kita tinggal di dunia. Kita perlu makan, kita perlu kerja. Karena saya doakan jemaat yang belum bekerja supaya sudah bisa bekerja. Kita bersyukur ada jemaat sudah bekerja, oh puji Tuhan, untuk menopang dan menunjang kehidupan ini. Dan yang paling terutama tentu untuk menopang pelayanan. Allah memberkatimu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi Allah titipkan berkat itu untuk supaya kau lihat pekerjaan Tuhan. Jadi oleh sebab itu ada pemisah. Kita harus berbeda. Kita harus lebih sering mencari Tuhan. Jangan kau betah di tempat dunia. Di gereja kau tidak betah. Ada saya perhatikan orang lebih senang, lebih betah. Dia berjam-jam bahkan berhari-hari. Dari terbit matahari sampai terbenam. Dia bisa duduk di tempat dunia, di tempat-tempat yang tidak memuliakan Allah. Dia bisa senang, dia bisa tertawa buka gigi lebar-lebar di sana. Tetapi sedangkan duduk di rumah Tuhan saja, duduk di mana? Di rumah Tuhan Allah yang merahmati dan memberkati kita, kita tidak betah. Sehingga waktu Allah baru memberkati dia, mau kasih berkat begini, dia sudah pulang, berkatilah lagi. Jadi oleh sebab itu ada perbedaan. Abraham tidak bisa diberkati sejauh dia masih tinggal di Ur Kasdim, tanah penyembah berhala. Seluruh keluarganya terlibat dalam penyembahan berhala, dan Allah jauh. Jadi oleh sebab itu, saya dan saudara, mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita harus ada perbedaan. Ada beda antara anak Tuhan dengan yang bukan. Ada perbedaan antara seorang pelayan Tuhan dan bukan. Saudara rindu mau diberkati, amin, kata saudara, tapi dosa jalan terus. Saudara mau lihat mujizat, amin. Aminnya paling besar lagi, sampai seng gereja bisa copot 3 lembar. Tapi saudara tetap melakukan hal yang di luar dugaan, di luar hati yang menyakiti perasaan dan hati Tuhan. Ada orang rindu mau diberkati, tetapi waktu dosanya ditegur dia tersinggung, dia marah, sehingga dia bisa ancam pelayan, awas ya, kalau kau bikin aku tersinggung, kau ingat sendiri Bapak dan Ibu Gembala, aku tidak akan bergereja sepanjang tahun 2024. Memangnya kalau kau tidak gereja, apa urusannya dengan Tuhan?
Kalau kau tidak gereja memang Tuhan rugi. Kalau kau tidak masuk gereja memangnya Tuhan jadi miskin. Kau tidak gereja itu kau berarti kau urusan dengan dirimu. Kau kehilangan keselamatan. Kau yang rugi sendiri. Memangnya kalau kau tidak pelayanan gereja ini dia akan jadi apa? Kalau kau tidak ikut melayani memangnya gereja ini akan stop sampai di sini. Pelayanan ini akan dia jalan terus karena ini pelayanan ini punya Tuhan. Allah tidak rugi. Sebab masih banyak di luar sana yang lagi ngantri di belakangmu dan belakangku. Mereka berkata, kasih aku pelayanan dong Bapak Gembala. Allah bisa pakai siapa saja. Satu ketika masih ingat cerita toh, Yesus mau masuk Yerusalem, orang larang. Karena orang berteriak, orang lemparkan daun palem, orang lemparkan kain. Hosana bagi raja. Orang larang, tidak boleh diam-diam. Tolong tegur murid-murid itu yang mereka berseru nama Tuhan. Tuhan bilang kalau kau kasih berhenti mereka untuk stop mereka untuk berseru nama Tuhan, saya suruh batu ini memuji Tuhan. Jadi kalau saudara sudah tidak mau lagi memuji Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, Allah bisa bikin kursi ini menarik bagi dia. Susah apa bagi Tuhan? Allah bisa bikin bangku, Allah bisa bikin mimbar dan mic ini berjoget sendiri untuk memuliakan nama Tuhan. Karena manusia sudah tidak mau lagi melayani dia. Jadi ada pemisahan, ada perbedaan, sehingga orang melihat betul kakak itu dia anak Tuhan. Tapi kalau kita hidup sama seperti mereka, mereka bilang Allah itu menjadi beban buat kita. Kita bilang sama dia, ada yang ikut kakak pergi sembahyang. Apa sembahyang? Sembahyang. Hidup kayak kau itu sama dengan saya mau jadi sembahyang. Nah itu kan, dia tidak tahu. Kau ngajak saya sembahyang, kau saja hidup model kayak saya. Tapi kalau kita hidup beda, oh iya kakak itu aja pergi sudah memang ada hidup lain. Yang kedua, selain ada pemisahan dalam ayat 33, kita lihat juga yang berikut adalah Markus 7 ayatnya yang ke-33, masih di ayat yang sama. Ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Setelah dipisahkan, dengarkan kalimat selanjutnya, sehingga mereka berdua saja sendirian. Apa makna kata mereka berdua yang tinggal sendirian Yesus dan orang tuli ini? Itu bicara tentang hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Tinggal mereka berdua, orang lain sudah tidak ada. Setelah dipisahkan, tinggallah mereka berdua. Ini bicara tentang kedekatan, tinggal dua orang. Orang itu disebut dengan dia hidup akrab dengan orang itu karena mereka dua saling tahu isi hati. Itu bukan persoalan orang lain, karena tidak ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga masuk, cerita jadi lain. Karena hanya berdua saja, hanya mereka dua yang tahu. Ini bicara tentang hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita terima mujizat, harus ada beda kita dengan orang dunia. Dan yang kedua, saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan. Hidup ini sulit. Saya dan saudara, kita lihat sekarang ini, apalagi sekarang ini lagi bulan puasa, kita juga punya uang biar 100 ribu atau 1 juta, kita mikir-mikir belanja. Karena kita jalan 5 menit saja, belum putar seluruh pasar, baru jalan di pintu masuk pasar, uang sudah habis. Karena kita lihat sekarang barang-barang pada naik. Bapak Gembala kalau antara Eliezer pergi ke sekolah, Ibu Gembala semacam dia titipkan uang 50 ribu. Dia titipkan bukan sembarang titipkan, dia juga kasih ultimatum. 50 ribu ini, 5 ribu kau belanja ini, 5 ribu kau belanja ini, 5 ribu. Bapak Gembala hanya pikir gini-gini, tidak boleh meleset dari jauh yang sudah ditetapkan ini. Sebab kau meleset saja, ada orang lain tidak sempat kau beli, karena kau terlanjur beli yang lain. Pokoknya yang aku kasih, Bapak Gembala ngikut saja. Apakah memang sebegitu
hematnya. Karena memang semua pada naik. Kau pikir sendiri 5.000, nah aku sudah tahu harganya memang 5.000. Kalau kau beli barang lain, anak beriku lebih dari sedikit, berarti uang tidak pas. Dan sudah tahu sendiri, kalau ada barang pesanan yang kupesan kau tidak beli, kau tahu rasa, kau datang ke mereka, kau tahu rasa. Bisa-bisa kita satu hari ini puasa, tidak makan. Kita lihat sekarang, bawah beras yang malam melambung sekarang. Tapi kita bersyukur Tuhan masih bisa pelihara kita. Saudara datang pada pagi hari ini, kita percaya Allah sanggup pelihara. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Harga boleh naik, tetapi anak Tuhan tetap makan kenyang. Sembako boleh naik, anak Tuhan tetap makan kenyang. Anak Tuhan tetap makan yang 4 sehat, 5 sempurna, dan yang ke-6 kenyang. Jadi saya dan saudara, kita lihat di sini, selain ada pemisahan hidup dekat dengan Tuhan, kita makin akrab. Ada masalah, makin dekat. Jangan kau jauh dari Tuhan. Ada persoalan, betul, siapa bilang tidak ada persoalan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Jangan persoalan membuat kau jauh dari Allah. Bagaimana Allah mau tolong? Kau saja jauh. Jadi makin dekat. Makin ada masalah, makin pegang tangannya, makin erat. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Tangannya itulah yang menuntun saya dan saudara. Sehingga 7 kali orang benar jatuh, firman Allah berkata tangannya selalu menopang. Dan dia bisa bangkit, dia bisa bangun kembali. Saya dan saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya dan saudara lebih mencari kepentingan sorga daripada kepentingan dunia. Kalau sorga kita sudah pegang, sorga kita sudah dapat, aman dah. Yang dunia punya urusan pasti Tuhan bereskan. Tapi kalau dunia yang kita pegang, sorga lepas, sorga copot dari tangan. Jadi yang kedua adalah pertemuan pribadi, lebih dekat. Karenanya waktu Yesus bertanya kepada, ajukan sebuah pertanyaan kepada murid-murid, menurut kalian saya ini siapa sih? Ada yang bilang saya ini Yohanes Pembaptis, ada yang bilang saya ini Elia, ada yang bilang saya ini Nabi, dan di antara Nabi yang lain. Menurut kalian siapa sih saya ini? Tapi Petrus, dia langsung berjawab, dia langsung jawab pertanyaan, kau adalah Mesias, anak Allah. Kenapa Yesus bertanya begitu? Karena sekian lama mereka dekat dengan Yesus. Sejauh mana pengenalan mereka terhadap guru? Apakah mereka mengenal Yesus hanya seperti Yohanes Pembaptis? Tapi Petrus, salah satu murid yang paling mengenal Yesus lebih luar biasa. Dia berkata, kau Mesias, kau lebih dari siapapun. Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut saudara, siapa Yesus? Apakah Yesus itu hanya sekedar anak dari seorang Maria? Yesus adalah pribadi yang siap memberkati kita pada pagi hari. Ibadah itu bukan hanya liturgi dunia, bukan hanya liturgi gereja, sehingga kita harus memenuhi liturgi itu tiap minggu, tiap Rabu, tiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali lagi kepada Minggu dan Senin. Ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Ibadah adalah kesempatan di mana saya dan saudara mencari Tuhan dan menemukan Dia dan pegang tangan. Sembari berkata, aku tidak sanggup, hanya pada tangan-Mu lah aku bisa mendapatkan pertolongan. Jadi itu adalah ibadah. Ibadah adalah saat di mana saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan. Ibadah bukan hanya aturan manusia, aturan gereja. Memangnya saudara pikir ibadah itu hanya kumpul-kumpul, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, duduk dengar firman, pulang. Minggu depan lagi begitu, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, duduk berdoa, pulang. Astaga, ibadah model begitu. Kalau kita ibadah model begitu, malaikat di surga lihat kita juga malaikat bingung. Tapi ibadah adalah saat di mana saya dan saudara abdikan diri pada Tuhan. Ibadah adalah saat di mana kita jumpa dengan Dia dari hati ke hati.
Mungkin kau di rumah tidak bisa ngomong dengan Tuhan. Di gereja lah sembahyang katakan kau bicara, Tuhan di rumahku ada kekurangan. Sembari saudara dalam posisi penyembahan kau ngomong, Tuhan angkat hati, di rumahku, keluargaku membutuhkan jawaban. Jadi itu adalah ibadah. Saya dan saudara lebih sering beribadah, kita mencari Tuhan. Ibadah itu di mana saat kita jumpa ketemu Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita alami mujizat? Masih di ayat yang sama. Markus 7 ayat 33, di ayat sama, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Sampai di situ. Yesus memasukkan jari tangannya ke telinga orang yang tuli itu. Bagaimana supaya kita terima mujizat? Pendengaran kita harus disucikan di dalam nama Yesus. Pendengaran yang hanya suka dengar gosip, yang suka dengar hal-hal yang lain, yang bikin iman luntur, yang bikin iman goyah, sehingga yang tadinya setia sekarang tidak setia lagi karena dia dengar apa kata orang. Itu yang membuat dia iman jatuh. Pendengar kita harus disucikan. Jari tangan Yesus dimasukkan dalam telinga orang ini, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Pendengaran kita harus dibersihkan oleh darah Tuhan. Saudara, hari ini mungkin dengar hal-hal yang bikin hati bukan tambah kuat, tapi makin lemah. Kita dengar bisikan-bisikan informasi-informasi yang salah di dalam pelayanan. Karenanya berapa banyak masalah terjadi hanya karena salah sambung kata dari satu kepada yang lain. Diteruskan dari telinga satu kepada telinga yang lain, sehingga telinga yang di ujung langsung dia daun, langsung dia tinggalkan Tuhan. Oh begitu ya, apa-apa tadi? Oh kurang dengar ya? Begini. Oh iya kah? Astaga, tidak menyangka ya. Oh kalau begitu saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Kalau begitu saya tidak pergi gereja lagi. Jadi kata-kata, telinga kita harus dibersihkan. Kita berdoa supaya pendengaran kita hanya dengar hal yang baik. Apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang tidak terlintas dalam pikiran kita, dan apa yang tidak pernah terdengar dalam telinga sebelumnya, kita doakan supaya kita mendengar hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saudara juga kalau dengar yang hal-hal yang di luar Tuhan, pasti kita lemah. Bapak dan Ibu Gembala ini banyak terima masukan-masukan dari jemaat, tapi kami yang namanya hamba Tuhan, kita berdoa saja. Persoalan pelayanan hanya kita bisa pecahkan dalam doa. Jadi kita bawa di dalam doa apa yang menjadi pergumulan saudara. Saudara yang duduk pagi hari ini punya persoalan, mungkin Bapak dan Ibu Gembala tidak tahu. Tapi ada satu mata, namanya Yesus Kristus yang melihat. Mata itu dia tidak pernah mengantuk. Mata itu tidak pernah dia semacam dia ragu, sehingga harus ditopong dan dibantu oleh kacamata. Mata itu jernih, dia melihat sampai ke dalam hati. Saudara datang hari ini mungkin dengan hati yang dongkol, hati yang tidak pas, hati yang kurang menyenangkan. Kau bisa sampaikan unek-unekmu itu kepada Tuhan. Ada hati yang tidak pas kau datang, tapi kau melangkah saja pergi ke gereja dengan harapan Tuhan pasti tolong. Tapi dalam hati sikap hati yang kurang pas. Tapi karena kalau saudara sadar bahwa pelayanan adalah panggilan tertinggi, saudara datang melayani. Jadi saudara tetap setia. Pendengaran kita harus dibersihkan, dan sanggup membersihkan ini adalah Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Kita lebih sering mendengar firman, kita lebih sering mendengar hal-hal yang baik,
hal-hal yang positif yang membangun iman, yang menguatkan kita. Pelayanan ini berat, tidak mudah kakak. Pelayanan ini berat. Karena itu kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Pelayanan ini berat. Kita perlu Tuhan. Sebab pelayanan ini berat, beban. Kalau kita tidak kuat dari dalam Tuhan, pelayanannya sudah bubar dari ini. Tapi kita bertahan sampai hari ini semua karena Tuhan, tangan Yesus yang menopang. Bukan tangan manusia, tapi tangan Tuhan. Mari kita lebih banyak mendengar firman, lebih banyak mendengar nasihat-nasihat yang baik. Karena informasi yang salah bisa merusak saya dan saudara. Bisa merusak ke depannya apa yang kita bangun bertahun-tahun. Dia menjadi runtuh seketika karena informasi yang salah. Jadi oleh sebab itu pendengaran kita harus disucikan. Yang keempat, bagaimana supaya kita terima mujizat? Masih di ayat yang sama. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-33 di ayat yang sama. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Firman Allah berkata, lalu Yesus meludah. Saudara pikir di sini Yesus tidak sopan sekali? Masa di depan orang dia meludah? Bagaimana supaya kita terima mujizat? Miliki kerendahan hati. Anda tahu Yesus sedang menguji iman orang ini. Bayangkan kalau kita minta tolong sama tetangga, bukannya ditolong lagi yang udah kita, marah kita. Kita tersinggung, kita sakit hati. Bukannya kau bantu saya, malah kau ludah saya. Yesus sedang menguji iman orang ini. Saudara masih ingat di dalam Lukas pasal 7, itu adalah cerita tentang seorang perempuan Syro-Fenisia, perempuan Kanasa. Dia meminta tolong karena anaknya yang sakit. Dia datang sama Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Tidak pantas kasih roti yang adalah menjadi bagian milik anak-anak diberikan kepada anjing. Tersinggung dong. Saya minta tolong tapi saya dibilang anjing. Saya disamakan seperti hewan. Ini ujian kerendahan hati. Banyak kali berkat tidak kita dapat karena kita tinggi hati, kita sombong. Yesus meludah. Seharusnya tersinggung orang ini, tapi dia tidak apa-apa. Perempuan Syro-Fenisia bilang bagaimana? Waktu Yesus bilang begitu, dia bilang tidak apa-apa. Memang anjing juga makan dari lembar-lembar roti yang jatuh dari meja. Yesus bilang iman macam begini tidak pernah dijumpai. Anakmu akan sembuh. Yesus sedang uji sejauh mana kerendahan hati kita. Banyak kali kita dalam keadaan susah tapi sombongnya minta ampun. Sudah kere tapi sombong lagi. Bagaimana Tuhan mau berkata? Jadi kita merendahkan diri supaya mujizat Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saudara bisa melalui tiga tadi yang kita bahas tadi, bisa saudara lalui dengan mantap. Tapi kalau yang keempat ini saudara bisa gugur di sini. Karena kerendahan hati seringkali Allah menguji kita. Masih ingat dengan salah seorang perwira, seorang yang bernama Naaman, terkena penyakit kusta dibawa ke Elisa. Elisa perintahkan dia lewat Gehazi. Elisa tidak keluar lagi dari rumah. Bayangkan, ini panglima bos, bukan orang sembarangan, bukan kalian ini. Datang mau ketemu hamba Tuhan. Apa Elisa sombong? Dia tidak sombong. Dia hanya utusannya Gehazi, pembantu. Di panglima ini, kurang ajar sekali hamba Tuhan ini. Ini orang besar datang, masa dia tidak ketemu sampai utus lagi di bawah. Elisa menguji dia. Anda boleh hebat, Anda boleh punya pangkat,
merendah. Sebab kalau tidak, mujizat tidak terjadi. Gehazi Naaman sempat marah. Dia bilang, kenapa saya harus berendam 7 kali di sungai Yordan? Bukankah di daerah sana ada sungai yang lebih jernih dan lebih bagus? Sungai Abana dan Pampar. Itu jauh lebih bagus dari sungai Yordan yang kotor itu. Pembantunya bisik, bos, kau kan hanya disuruh berendam 7 kali. Lakukan aja. Ke sana dia masuk dan berendam. Tidak boleh lewat. Perintahnya 7, tidak boleh 8, tidak boleh 1 kali. Ketaatan. Elisa bilang 7 kali. Kalau 7 kali berarti 7. Kalau kau 8 berarti kau tidak taat, tidak sembuh juga. Pergilah dia berendam, kulitnya halus kembali. Kerendahan hati. Banyak kali kita tidak bisa lihat mujizat karena kita terlalu angkuh di hadapan Tuhan. Terlalu sombong, terlalu sok pamer. Apa yang kau pamerkan dalam hidup ini? Sepatu barukah atau gelang emas yang melilit pada pergelangan tangan? Semua itu akan habis dimakan rayap, ngengat dan karat merusak. Tapi harta rohani tersimpan di sorga. Ngengat dan karat tidak bisa merusak. Tangan pencuri pun tidak sanggup mengambil. Hartamu ada di sini. Jadi puji Tuhan untuk itu. Jadi saya dan saudara, mari telinga kita dibersihkan, memiliki kerendahan hati. Saya dan saudara belajar rendah hati. Mau terima mujizat legowo, mau dipakai Tuhan, mari kita rendah hati. Saya berdoa jemaat Tuhan Gepidamai, pelayan-pelayan makin dipakai Tuhan lebih luar biasa. Semua untuk apa? Bukan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Semua untuk Tuhan. Itu yang menjadi doa saya dalam doa pribadi. Aku berdoa, pelayan-pelayan, aku sebutkan nama mereka satu persatu. Ibu Yani, Ibu Talahatun, Nona Luz, mereka semua, Bapak Revelino sekeluarga. Doaku mereka dipakai Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu menjadi doaku. Bahkan saya juga berdoa untuk diriku, pakai hambamu yang hina dinai, supaya bisa menyampaikan dan berkhotbah dengan bagus, tentang memberitakan firman. Biar orang yang duduk di belakang, di bangku paling belakang usia 70, dia berkata amin pada khotbah. Itu menjadi doa kita bersama. Jadi saya dan saudara miliki kerendahan hati yang terakhir. Lalu kita masuk dalam doa. Ayat 34 sampai dengan ayat 35. Markus 7 ayat 34 sampai 35. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ada hal yang mengikat lidahnya, terlepas dengan seketika. Kita mau terima mujizat, jaga lidah. Kita seringkali tidak diberkati karena lidah kita masih terikat. Ada dosa yang mengikat. Kita lebih suka menggemakan, menceritakan hal yang salah, yang kotor. Karenanya dalam ibadah pagi ini kita berdoa, lepaskan selaput pengikat itu. Ada orang yang lebih senang bicara kotor daripada bicara hal yang baik. Mereka berpikir itu itu kan kita main-main aja, ya kan kakak? Kita main-main. Tetapi lelucon dan main-mainnya semua adalah hal-hal yang berbau kotor. Ada orang kan yang hobi begitu, hobi maki. Kita berdoa, lepaskan selaput pengikat itu, supaya dengan seketika Allah bebaskan lidah kita dari hal-hal yang mengikat. Kita tidak lihat berkat karena kata-kata kita masih kurang ajar sama gembala, kurang ajar sama majelis, kurang ajar sama jemaat yang lain. Kita tidak akan lihat berkat sejauh kata-kata kita masih salah, kita bersalah dengan Allah.
Kalimat-kalimat kita masih menyayat hati seperti khotbah minggu kemarin. Saya sudah buat dalam warta. Saudara muda pewarta ambil di belakang ada. Khotbahku ada di situ. Saudara pulang ke rumah baca ada 3 hal. Kata-kata yang menyayat hati, kata-kata yang menyinggung. Itu yang perlu kita hindari. Seperti air yang jatuh dari tirisan rumah. Yang menetes setiap malam tes. Kita mendengar jengkel juga. Jadi selaput pengikat lidah itu terlepas dengan seketika. Oleh mujizat Yesus terjadi kesembuhan. Lidah kita harus dibersihkan dari hal-hal yang seperti lidah yang salah. Anda tidak bisa lihat mujizat. Lidah yang suka menipu. Lidah yang suka berbohong. Menipu gembala, menipu orang tua. Anda tidak bisa lihat mujizat. Anda tahan terus hidup seperti itu. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Mungkin orang lain tidak bisa membalas, tapi anakmu sendiri yang nanti akan balik menipumu. Jadi kita lepaskan segala kalimat-kalimat itu. Kata-kata yang suka berbohong. Berbohong dalam pelayanan. Kita lepaskan di dalam nama Yesus. Supaya kita hidup lebih terbuka. Kita hidup lebih jujur. Dan kalau kau jujur, kau akan melihat pekerjaan Allah luar biasa terjadi dalam hidup. Kita semua berdoa untuk permulaan yang satu itu. Kita bisa salah dalam hal lidah. Saya juga kadang, aduh Tuhan. Kita semua. Bagaimana kalau khotbah soal yang lidah yang satu ini, wah rasanya mau menangis, mata berkaca-kaca. Karena paling tidak enak sekali kalau perasaan itu ditipu. Sakitnya luar biasa. Coba kalau istri tipu suami, baru suami tahu, aduh sakit. Bagaimana kalau gembala ditipu jemaat, kalau gembala tahu, sangat menyayat hati. Dan kita bergumul untuk yang satu ini. Kata-kata yang membangun. Firman Allah berkata ya, katakan ya, tidak. Kalau dia bilang ya, Bapak Gembala, tidak ya, tidak. Selebihnya adalah pekerjaan setan. Tuhan akan berkati hidupmu, kita hidup belajar jujur. Kata-kata yang suka mengkritik, yang hanya menginjak orang lain, ini juga kita hindarkan. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat bernama Dale Moody, pengkhotbah terkenal di abad ke-20. Dale Moody ini di dalam gereja ada satu ibu yang memang dia kritiknya minta ampun. Jemaat yang ibu-ibu, dia memang semacam dia karunia, suka kritik gembala, suka kritik orang. Gembala khotbah lama dibilang membosankan. Gembala khotbah pendek dibilang kurang persiapan. Pokoknya ada saja ibu-ibu. Satu kali Dale Moody turun dari mimbar selesai khotbah. Ibu ini datang menghampirinya. Bapak pendeta minta maaf. Bolehkah aku pinjam gunting? Kalau selesai ibadah mau pinjam gunting, apakah kerangan yang terjadi? Oh bisa. Ada gunting. Mau bikin apa? Bapak pendeta hari ini khotbah dasinya aku perhatikan terlalu panjang, jadi aku mau gunting ke sepeda. Boleh. Pendeta dia mau dibilang silakan. Tapi selesai kau potong dasiku, aku juga pinjam gunting, aku juga mau potong kau. Apa yang mau dipotong Bapak pendeta? Apakah rambutku? Bukan. Yang mau dipotong hidang. Jadi saya dan saudara, mari kita belajar berterus terang di hadapan Tuhan. Ini untuk kita semua, kami gembala, majelis, pelayan-pelayan Tuhan, dan semua jemaat. Haleluya. Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari pemain musik.